Bagaimana tanggapan Anda terkait dengan IHSG yang ternyata kemarin justru berada di zona pelemahan, bahkan pelemahannya cukup signifikan begitu ya. Nah, menurut Anda sendiri apa sebetulnya atau sentimen apa yang menyebabkan IHSG pada perdagangan kemarin ambruk cukup dalam? Iya, memang kalau dilihat dalam 2 hari terakhir penurunan IHSG merespons kemenangan Trump ya, dan juga bukan hanya kemenangan Trump tapi juga sapu bersih dari Partai Republik gitu. Jadi baik di Kongres maupun di Senat. Jadi ini mengekspektasikan bahwa kebijakan Trump ke depan itu akan smooth dalam artian apapun yang dia propose terkait dengan kebijakannya dia bisa di-approve oleh parlemen. Nah, masalahnya adalah kebijakannya Trump kita ketahui relatif cukup inflationary, baik itu kebijakan tentang tarif import maupun juga tentang kenaikan pemotongan pajak, kemudian juga kenaikan belanja negara gitu ya, dan ini membuat adanya ekspektasi inflasi ke depan lebih tinggi dari sebelum kemenangan Trump dan membuat market melihat The Fed mungkin tidak akan menurunkan suku bunga sebanyak ekspektasi sebelumnya. Nah, ini juga yang membuat Indonesia sebagai salah satu bagian dari emerging market mengalami koreksi gitu ya, karena memang ekspektasi bahwa tadinya kita mulai dalam era penurunan suku bunga yang cukup signifikan ternyata tidak gitu, dan sejak kemenangan Trump, dan ini harus ekspektasinya direvisi sedikit gitu. Saya pikir mungkin itu yang membuat uh, market kita turun koreksi cukup banyak. Selain juga ada pendekatan, kita tahu bahwa Trump tidak terlalu favor terhadap green energy ya. Jadi green economic. Jadi memang beberapa sektor atau saham yang terkait dengan green economy mengalami koreksi, sehingga itu juga membuat indeks mengalami koreksi juga. Oke, baik. Dari sentimen Pilpres Amerika Serikat dan juga Donald Trump di dalamnya, Mas Bias, apakah memang sentimen negatif ini yang masuk ke dalam pasar keuangan RI kita akan berlangsung cukup lama? Karena memang ini baru saja begitu ya diproklamirkan kemenangan Trump, tapi juga pasar langsung merespon negatif. Iya, saya pikir hal ini sudah terfaktorkan ya dalam 2 hari terakhir, dan Fed juga sudah mengumumkan mereka tetap menurunkan suku bunga yang saya pikir bisa memberikan sentimen positif gitu ya buat pasar. Setidaknya kita sedang menunggu bagaimana guidance dari The Fed terkait dengan ekspektasi suku bunga mereka ke depan. Tapi kalau kita dengar dari pidatonya Jerome Powell itu agak sedikit hawkish, tidak terlalu memperlihatkan bahwa Fed akan secara agresif menurunkan suku bunga. Jadi ini mungkin sedikit banyak akan memberikan sentimen negatif juga buat pasar. Kita masih menunggu nanti di akhir Desember gitu ya, gimana The Fed akan menurunkan suku bunga lagi atau tidak untuk Fed rate-nya. Selain itu, sentimen yang lain mungkin adalah bagaimana Cina merespons terkait dengan kemenangan Trump, terkait dengan potensi stimulusnya. Saya pikir dalam minggu depan kita bisa melihat akan ada announcement dari Cina gitu ya, terkait dengan stimulus ekonomi mereka ke depannya seperti apa, yang pastinya akan mulai disesuaikan dengan sentimen yang ada sekarang terkait dengan kemenangan Trump. Jadi untuk Indonesia sendiri, saya pikir mungkin sampai minggu depan kita masih akan relatif volatile dan bergejolak gitu ya, sampai dengan sentimen tersebut terfaktorkan di market. Baik, tapi menurut kacamata Anda sendiri melihat akhirnya The Fed memangkas suku bunganya begitu ya 25 basis point. Walau sebetulnya ini juga salah satu hal yang diekspektasikan oleh pasar begitu ya, bahwa The Fed di sisa tahun 2024 ini entah di bulan November atau Desember akan memangkas suku bunganya. Nah, bagaimana tanggapan Anda terkait dengan The Fed yang memangkas suku bunganya? Apakah ini juga langkah yang sebaiknya diambil terlebih dahulu oleh The Fed, mengingat kita belum tahu nih ke depannya akan ada sentimen-sentimen apa saja yang mungkin Trump lebih memilih untuk tidak memangkas suku bunganya terlebih dahulu, apalagi jika dikaitkan dengan laporan tenaga kerja di sana, lalu juga jika dikaitkan dengan data-data ekonomi yang ada di Amerika Serikat, utamanya mungkin inflasi. Bagaimana Anda melihat ini? Iya, saya pikir mungkin Fed akan jauh lebih berhati-hati dalam menurunkan suku bunga ya, karena
mandate utamanya yaitu inflasi, untuk menjaga inflasi dan pasar tenaga kerja, saya pikir mungkin akan harus direvisi sedikit ekspektasinya, disesuaikan dengan bagaimana Trump kebijakannya ke depan. Kalau kita belajar dari presidensi Trump yang pertama, di mana memang kebijakannya cukup inflationary ya, artinya hasilnya adalah tingkat inflasi di Amerika bergerak naik sepanjang pemerintahannya Trump karena ada masalah, karena ada kebijakan impor tarif dan lain sebagainya gitu ya. Kalau ini terjadi, sedikit banyak menurut saya langkah The Fed untuk agresif menurunkan suku bunga saya pikir akan mulai terbatas. The Fed bagaimanapun tetap harus melihat bagaimana perkembangan inflasi di Amerika. Kalaupun memang sudah terlalu jauh dari target mereka di 2%, saya pikir mungkin belum waktunya untuk The Fed secara agresif menurunkan bunga ke depannya gitu ya. Oke, oke baik. Banyak negara begitu ya tentunya saat ini sedang pasang mode kuda-kuda dari menangnya Donald Trump. Sebetulnya andai kita mengamati secara spesifik, apa saja yang Anda lihat dampak dari kemenangan Donald Trump untuk kita kaitkan juga dengan pasar keuangan kita, Mas Bias? Iya, yang pertama adalah kebijakan impor tarifnya ya, yang diekspektasikan akan meningkatkan inflasi di Amerika, dan inflasi di Amerika juga berarti bahwa dolar kemungkinan akan mengalami apresiasi gitu, sehingga akan memberi tekanan ke currency khususnya di emerging market. Mungkin ini adalah salah satu hal yang perlu diperhatikan. Kemudian juga inklusi dolar di pasar keuangan global juga diekspektasikan akan kembali meningkat gitu ya di bawah pemerintahan Trump gitu, yang membuat hegemoni dolar akan tetap semakin kuat gitu. Jadi saya pikir beberapa negara, khususnya negara-negara maju yang saingannya US, akan mulai memikirkan bagaimana stimulus ekonomi mereka jauh lebih baik dibandingkan dengan US. Di sisi lain juga dengan impor tarif kita ya selalu melihat bahwa akan ada potensi relokasi gitu ya. Kalau misalnya Cina dikenakan impor tarif dari US, kemudian Cina akan merelokasi hub productionnya gitu ke negara lain, dan semoga kita bisa mendapatkan benefit dari ini, tapi itu mungkin masih harus dilihat lagi ke beberapa waktu ke depan. Selain itu juga kebijakan green energy, saya pikir ini adalah sesuatu yang sangat bertolak belakang dengan apa yang sudah dijalankan Joe Biden selama ini di US, sehingga membuat ekspektasi outlook di green energy itu harus revisi ulang kalau menurut saya gitu ya. Yang tadinya mungkin kita mengekspektasikan ada adopsi green energy yang lebih cepat gitu ya, tapi mungkin di pemerintahan Trump saya pikir itu bukan sesuatu yang favorable buat dia gitu ya. Baik, lalu selanjutnya masih terkait dengan sentimen begitu yang ada saat ini, begitu Pilpres di Amerika Serikat, nampaknya memang semua mata tertuju begitu ya ke sana. Lalu juga kita lihat ada Trump yang akhirnya memenangkan begitu Pilpres ini. Bagaimana Anda melihat kemenangan ini jika dikaitkan juga dengan saham-saham di sektor komoditas? Iya, Trump termasuk salah satu yang itu tadi tidak terlalu favor dengan green economy. Jadi menurut saya saham-saham komoditas khususnya yang energi masih berbasis karbon, menurut saya justru akan mendapatkan sentimen positif dari sini gitu ya. Pada pemerintahan Trump sebelumnya kita tahu bahwa Trump mendorong produksi shale oil cukup besar, kemudian juga dia masih sangat favorable dengan penggunaan energi dari batu bara gitu. Jadi saya pikir ini mungkin bisa menjadi salah satu contoh kebijakan Trump ke depan, khususnya untuk saham-saham komoditas. Tapi di sisi lain dengan tidak favornya dia terhadap green energy, artinya adopsi electric vehicle mungkin akan tidak sebesar ketika pemerintahan Joe Biden, ini membuat beberapa saham khususnya metal mining atau nikel itu mungkin berpotensi mengalami sentimen negatif dari sisi dari sisi harga gitu. Jadi saya pikir yang lebih favorable adalah yang energi, minyak, mungkin kemudian juga ada batu bara, tapi di sisi lain metal mining seperti nikel atau copper mungkin akan mengalami tekanan di era pemerintahan Trump yang baru ini.